A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam wa ba'd. Hadirin hadirat sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Al-Faqir Ustadz Ardiansa Asri Hussein dalam kajian fikih. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan tentang zakat fitrah, ketentuan dan tata caranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim dan setiap muslimah berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijma' para ulama. Di antara ayat yang menjelaskan itu ada pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 43, di mana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk membayar zakat. Begitu pula pada hadis-hadis Nabi, ya, di antaranya pada hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda bahwa Islam itu tegak di atas 5 perkara, salah satunya adalah membayar zakat. Zakat fitrah adalah bagian dari zakat yang wajib dibayarkan apabila telah memenuhi syarat. Kewajibannya secara khusus itu disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar, Nabi dinyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan, bahwa Nabi mewajibkan, memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ala nasi sa'an min tamrin, ya. Itu bagi kaum muslimin 1 sa' dari kurma atau 1 sa' gandum ala kulli hurrin, bagi setiap seseorang yang merdeka, au abdin, atau seorang hamba, zakarin au untha, laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, dari kaum muslimin. Ini dasar kewajiban membayar zakat fitrah dari hadis Nabi. Begitu pula pada hadis dari Abdullah bin Abbas, riwayat Abu Daud, ya, dinyatakan bahwa beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, bahwa Nabi memfardukan kita membayar zakat fitrah tuhratan lis-shaim, ya. Jadi sebagai pembersih, pensucian diri untuk orang yang berpuasa, ya. Minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin, ya. Sebagai upaya untuk membersihkan diri dari segala perbuatan yang sia-sia dan perbuatan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini juga merupakan penegasan tentang kewajiban membayar zakat fitrah. Selanjutnya kita akan uraikan zakat fitrah secara lughawi dan ma'nawi, ya. Secara lughawi, ya, bahwa zakat fitrah ini berasal dari kata fitrun, ya. Fitrun yang bermakna suci atau bermakna asal penciptaan, ya. Mengapa zakat fitrah itu dinamakan sebagai zakat fitrah, ya? Hiya zakatul lati takunu bisababil iftar min syahri Ramadan, ya. Dinamakan zakat fitrah karena ada fitri, adanya kegiatan berbuka puasa, ya. Artinya setelah kita berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan, lalu di momen Syawal kita berbuka, maka berbuka itu disebut sebagai fitri, ya. Artinya kita membayar zakat karena kita telah berbuka puasa, ya. Waktu sama bi zakatir ru'us, dan zakat fitrah juga dinamakan zakat ru'us atau zakat yang dikenakan kepada setiap individu atau zakat jiwa. Warriqab wal abdan, ya, zakat badan. Wa yutlaqu 'alaiha aidan ismu shadaqatul fitri, ya, dan dia juga disebut, ya, dengan sedekah fitr, ya. Karena lafal sedekah sendiri ini banyak digunakan oleh Al-Qur'an dalam menyebut az-zakatul wajibah, ya, zakat yang wajib, seperti mana yang dinyatakan dalam banyak ayat Al-Qur'an, ya. Nah, adapun secara istilah zakat fitrah itu zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta, ya, yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya di hari itu untuk dirinya serta siapa saja yang berada di bawah tanggungan nafkahnya, seperti istri, anak-anak, termasuk orang tua yang tidak mampu atau yang fakir, ya. Nah, inilah makna zakat fitrah secara bahasa ataupun secara istilah.
Jadi setidaknya ulama mengatakan ada dua hal ya di antara dasar penamaan zakat fitrah atau zakat fitr gitu ya. Yang pertama, al-maqsud bil fitr ma yuqabilus shaum. Yang pertama bahwa fitrah atau fitri itu adalah lawan dari kata berpuasa. Sementara fitrah atau fitri kita berbuka gitu ya dengan ditandai masuknya 1 Syawal ya. Yang kedua, al-fitru juga bisa bermakna al-khalqu atau al-khalqah ya, ini penciptaan. Karena memang zakat fitrah itu dikeluarkan sebagai zakat badan kita gitu ya. Jadi u'tubirat min zakatil jasad gitu. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha ya. Jadi fitrahnya Allah Subhanahu wa taala atau penciptaan yang Allah lakukan pada manusia gitu ya. Nah, ini di antara pendapat yang diungkapkan oleh para ulama kita gitu ya. Jadi secara umum dinamakan zakat fitrah ya karena kita berbuka pada hari itu dan dia sebagai zakat atas badan kita gitu. Selanjutnya, kapankah zakat fitrah itu mulai diwajibkan? Kapankah zakat fitrah itu mulai diwajibkan ya? Maka sepakat para ulama bahwa zakat fitrah itu mulai diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah ya, tepatnya bersamaan dengan turunnya kewajiban kita berpuasa. Maka ada kewajiban membayar zakat fitrah karena zakat fitrah itu ada kaitannya dengan 1 Syawal atau ibadah kita di bulan Syawal. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan waktu pembayaran zakat fitrah. Kapankah setiap muslim itu diwajibkan membayar zakat fitrah ya? Yang pertama kita jelaskan berkaitan tentang waktu bahwa ulama telah ijma ya, telah bersepakat bahwa waktu yang paling afdol, yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu adalah pada saat terbit fajar 1 Syawal ya, pagi hari di pagi Lebaran sampai pelaksanaan sholat Id gitu. Nah, ini waktu yang paling baik. Sementara waktu yang terakhir mengeluarkan zakat selambat-lambatnya sebelum sholat Id ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang sahih ya dari Bukhari Muslim di mana dikatakan amara bahwa Nabi memerintahkan kaum muslimin bi zakatil fitri mengeluarkan zakat fitrah antu adda qabla khurujin nas ila shalah. Ya, ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan ibadah salat. Nah, ini dasar ya mengapa kita wajib atau harus membayarnya sebelum pelaksanaan sholat Id itu dilaksanakan. Boleh atau tidak kita membayar zakat fitrah sebelum Ramadan gitu ya. Jika waktu yang paling afdol adalah di pagi Syawal, boleh apa tidak kita membayar sebelum Ramadan ya. Maka ada perbedaan di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, zakat fitrah itu boleh diberikan atau dibayarkan secepat-cepatnya pada tanggal 1 Ramadan. Maka dalam pendapat mazhab Syafi'i, kita boleh membayar zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadan. Tapi tidak boleh kemudian sebelum Ramadan. Adapun dalam mazhab Maliki atau Hambali, bahwa zakat fitrah itu tidak boleh dilakukan sebelum Ramadan. Bahkan tidak boleh dilakukan sejak awal Ramadan. Dalam mazhab Maliki atau Hambali, zakat fitrah itu dibayarkan secepatnya, ya itu pada 1 atau 2 hari sebelum Syawal. Artinya di tanggal 28 atau tanggal 29, di mana kita diperbolehkan membayar zakat fitrah. Jadi tidak boleh dibayarkan sejak awal Ramadan, jadi berbeda dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi, zakat fitrah itu tidak hanya boleh dibayar sejak awal Ramadan, bahkan dia boleh dibayar sebelum Ramadan. Ya, tentunya jika dipandang ada kemaslahatan, ada kebaikan yang perlu disegerakan untuk disampaikan, disalurkan kepada kaum muslimin. Nah, bagaimana kalau ada yang terlambat membayar zakat fitrah, gitu ya? Jadi sudah selesai sholat Idul Fitri dilaksanakan, dia baru ingat belum membayar zakat fitrah. Maka dalam hal ini ulama membedakan dalam 2 kondisi. Ada yang terjadi karena tidak disengaja, ada yang terjadi karena disengaja, gitu ya.
Ulama sepakat bahwa baik disengaja atau yang tidak disengaja, maka kedua-duanya tetap wajib membayar zakat fitrah. Ini seperti mana dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warafathi wa tu'matan lil masakin, ya, bahwa Nabi mewajibkan membayar zakat fitrah sebagai pembersihan orang yang berpuasa dari perbuatan lalai dan sia-sia serta memberi makan orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang membayarnya, menunaikannya sebelum salat Id, maka itu zakat yang makbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas sadaqah, ya. Tetapi jika dibayarkan setelah salat Id, maka dia hanya menjadi sedekah biasa. Ya, nah, ini dasar yang menjadi pedoman para ulama untuk menghukumi mereka yang terlambat membayar zakat fitrah. Selanjutnya Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Al-Majmu', kata beliau, paman akharaha hatta al-yaum, ya, jadi barang siapa yang menundanya sampai satu hari, ya, terlewat sholat Id, ya, maka athima, dia berdosa, atau athima wa alaihil qada, dia berdosa dan tetap wajib mengqada. Li'annahu haqqun mali wajaba alaih, ya, atau wujiba alaih. Karena dia adalah kewajiban harta yang wajib ditunaikan. Wa tamakkana min adaihi, dan dia mampu melakukannya. Fala yasqut anhu bifawatil waqti. Maka dia tidak gugur hanya semata-mata lewat pada waktunya, gitu. Maka kalau dia sengaja menunda pembayaran sampai lewat waktunya, dia berdosa dan tetap wajib membayarnya. Sementara jika dia tidak sengaja, maka dia tidak berdosa dan tetap wajib membayarnya. Jadi kewajiban membayar zakat fitrah itu tidak gugur semata-mata karena terlambat membayarnya. Objek membayar zakat fitrah, ya, di masyarakat sering ada perbahasan, ya, apakah harus dibayar dengan makanan pokok atau boleh dengan menggunakan uang. Terkait hal ini, Bapak Ibu, para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang boleh apa tidaknya, ya. Jadi secara umum, ya, kalau kita lihat pandangan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu tidak boleh, ya, dikonversi dalam bentuk apapun selain makanan pokok. Ya, jadi zahaba al-jumhur ila adami jawazi ikhraj zakatil fitri bidaf'i qimatiha naqdan, gitu ya. Mengapa? Karena memang tidak ada dalil, ya, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut pernah dilakukan di masa salaf, gitu. Ini pandangan yang pertama. Sementara pandangan yang kedua, ini populer di kalangan mazhab Hanafi, itu memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan qimahnya, ya, dengan qimah atau nilai. Jadi boleh dibayar dalam bentuk rupiah. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur, namun pendapat yang kedua, pendapat Hanafi, ini tentu memudahkan jika memang kita kesulitan untuk mendapatkan beras, ya, dan kesulitan pula untuk mendistribusikan. Karena kalau didistribusikan dalam bentuk uang, tentu akan lebih memudahkan, baik bagi muzaki ataupun para amil, ya, para petugas zakat yang akan mendistribusikannya kepada para penerima manfaat. Berapakah kadar zakat fitrah? Ya, Bapak Ibu sekalian, di kalangan para ulama ada dua pandangan yang populer dan kedua-duanya dapat kita praktekkan. Dan ini juga telah diinformasikan oleh Badan Amil Zakat, oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa di Indonesia kita mempraktekkan bahwa kadar minimal zakat fitrah itu secara nasional ada di 2,5 kilogram atau di 3,5 liter per jiwa, gitu. Ya, kalau dalam bentuk konversi uang, maka berdasarkan SK Ketua Basnas nomor 07 tahun 2023 untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, besar nilai zakat fitrah itu ada di angka 45.000 per jiwa. Ya. Nah, selanjutnya setiap kota, Bapak Ibu, kita bisa menyesuaikan di mana kita tinggal, bisa merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau oleh Basnas di kota kita masing-masing. Selanjutnya, siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Ya,
Pertama syarat, ya, yang wajib membayar zakat fitrah pertama dia beragama Islam. Yang kedua punya kemampuan, dan yang ketiga menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Artinya, kata para ulama, kalau ada orang yang wafat di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah karena dia tidak bertemu dengan bulan Syawal. Namun kalau ada bayi, ya, yang lahir di detik-detik terakhir, ya, di bulan Ramadan sebelum masuk ke malam Syawal, maka dia telah wajib membayar zakat fitrah karena dia bertemu dengan 2 bulan, walaupun cuma sebentar, ya. Sebentar menyaksikan atau hidup di bulan Ramadan, kemudian dia juga bertemu Syawal. Nah, secara lebih spesifik, yang wajib membayar zakat fitrah itu pertama muslim dan muslimah. Laki-laki, perempuan yang beragama Islam wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, merdeka dan atau hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu juga wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga, anak-anak maupun dewasa. Dan yang keempat, memiliki kelebihan makanan pada malam dan siang hari Idul Fitri, baik untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, seperti anak, istri, maupun kedua orang tua yang fakir. Gitu, ya. Ini termasuk yang memiliki asisten rumah tangga, yang membantu urusan keluarganya, dan ditanggung keperluannya oleh majikannya. Itu juga zakat fitrahnya dikeluarkan oleh oleh majikan, ya, atau mereka yang mempekerjakan seorang asisten rumah tangga. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan siapa saja yang tidak wajib membayar zakat fitrah. Ya, setidaknya ada 5 kategori. Yang pertama, yang tidak wajib membayar zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin yang tidak memiliki makanan pada hari tersebut. Maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Ya. Yang kedua, anak yang lahir setelah terbenam matahari terakhir Ramadan. Artinya dia tidak sempat bertemu sama sekali dengan bulan Ramadan karena dia lahir di bulan Syawal. Ya. Yang ketiga, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Artinya dia juga tidak bertemu Syawal, dia hanya bertemu Ramadan saja, maka orang ini juga tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Ya. Bagaimana jika ada orang tua yang tetap ingin membayar, ya, anak yang baru lahir di bulan Syawal atau keluarga yang wafat di bulan Ramadan, itu diperbolehkan. Ya, kata Imam Ahmad, fadzalika hasanun, itu baik. Ya, jadi sunnah hukumnya kalau kita ingin membayarkan. Namun secara kewajiban agama tidak wajib dikeluarkan. Yang keempat, orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Jadi sudah lewat. Tidak ada kewajiban atas mereka. Dan yang kelima, istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Ya, karena istri itu zakat fitrahnya dikeluarkan oleh suami. Ya, namun jika ada wanita yang baru menikah, ya, itu sudah masuk bulan Syawal, dia tidak menikah di bulan Ramadan, maka mereka tidak dikeluarkan, gitu ya, tidak dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Artinya kalau dia masih berstatus anak ketika di bulan Syawal dan bulan Ramadan, maka dibayarkan oleh orang tuanya atau oleh wanita tersebut. Namun jika dia sudah menikah dan bertemu bulan Ramadan dan bertemu pula bulan Syawal, maka zakat fitrahnya dibayarkan oleh sang suami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita akan uraikan siapakah sasaran zakat fitrah. Ya. Dalam hal ini ulama punya 2 pandangan. Ya, pandangan pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa asnaf penerima manfaat zakat fitrah itu sama dengan asnaf penerima zakat pada umumnya. Ya, seperti mana dalam Quran surah At-Taubah yang menjelaskan tentang detail penerima manfaat zakat. Ya. Adapun dalam mazhab Maliki membatasi bahwa zakat fitrah itu dikhususkan hanya untuk fakir miskin saja. Jadi tidak untuk ke-8 asnaf seperti mana pembagian pada zakat pada umumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ya selesai penjelasan kita seputar zakat fitrah. Ya, semoga menjadi pedoman dan panduan pada kita semua, dan agar ibadah
puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ibadah zakat fitrah kita sebagai penyempurna, ya, sebagai pembersih atas kekhilafan dosa yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan, dan juga sebagai makanan bagi fakir miskin atau mereka yang tidak mampu. Semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu di kajian yang akan datang. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.